Selamat pagi. Hai. Kita akan merekam sebuah testimonial Ya, tentang sebuah film yang diributkan oleh banyak orang, termasuk FPI, aha, karena melibatkan bintang film porno yang barangkali mungkin sudah tidak seporno yang dikira gitu ya. Terapeutik. dan ini dia seorang gadis berbakat Betul. fashion designer, Yang siap menggantikan Angel Elga. spokesperson dari Makim. Yes. Dan ini dia kita sambut bersama-sama Z. Halo. Gimana Mbak kabarnya? Mbak, tante pagi. Gimana perasaan Anda setelah menonton rintihan Kuntilanak Perawan yang kontroversial itu, di mana Angel Elga mengeksplor dan mengeksploitasi kemampuan aktingnya? Mau ekspor buku paling. Tahu kan kalau aku biasa nonton film-film yang agak-agak gabut gitu kan ya, tapi malah bener-bener nggak kuat dan tertawa. Adegan favorit? Adegan favorit yang lucu-lucu aneh. Ada favorit lucu aneh itu ada sebuah dialog, jadi ketika Angel Elga telepon si terapeutik yang itu namanya adalah Alice, gitu kan? Alice. Okay. Dia telepon, halo sister, dia panggil itu sister, jadi kayak kurang akrab aja gitu. Halo sister gitu. Terus udah gitu pertama kali film mulai, ya kan? Itu tuh sebenarnya tiba-tiba ada sebuah benda terjatuh dari Angel Elga keluar dari kamar. Terus dia tidak menemukan apa, tapi ketika dia balik misalnya dari pintu, dia buka pintu, tutup pintu, terus dia balik ke beda, dan tiba-tiba ada kepala grey. Dia ke kamar lain lagi. Mungkin itu kuntilanak ya. Dia ke kamar lain lagi, dan tiba-tiba ada ketika dia balik ke beda lagi, grey lagi. Dan dengan rambut semua ya kan. Ini rambut di dada ya buat seksi. Ini rambut di kepala kamu. Terus apa lagi ya? Yang ingin disampaikan ke Kiki Diraj buat filmnya ini prestasi. Daripada buang-buang duit bermiliar-miliar. Nah, itu dia daripada nyopet terapeutik ya kan, yang mesum aku juga bisa mesum. Ini teras SpongeBob bukan terapeutik. Patrick SpongeBob kali. Terus gimana aktingnya Tera di situ? Worth it gak sama bermiliar-miliarnya? Enggak banget. Jadi sepanjang film itu dia cuma bisa. Jadi dia kan sering ke kelas lagi, sih dia tuh simple terus. Jadi cuma kalau misalnya lihat cowok, jadi kalau ngeliat cowok gitu kan, kita saya seorang guru. Terus dialognya dia gimana? Hi boy, You wanna be my boy? you wanna be my boy, hey boy, gitu. Dan dia selalu membawa manapun dia selalu bawa bor. Soalnya kenapa dia Udah. Dan satu lagi adalah gergaji mas. bawa kemana-mana ya? Dua kemana-mana. Dalam kelas kecil. Dia tuh bawa kelas loh, kelas itu kalau di klub gitu. Hi boy. Dan tangannya kan nggak kuat kan, tangannya segini. Ada cowok di pojokan. Hai bye. Perutnya ditahan. Terus dia langsung memegang tangan cowoknya, terus langsung tangan kan di dadanya. dengan pada dadanya sangat wow. Wah jepeng kalah juga. Kira-kira nanti gimana untuk peluangnya di Oscar 2011 barangkali ya? Di backstage. Perbincangan yang menarik sekali ya dari sebuah film berjudul. Terus aja, tunggu dari judulnya aja sudah aneh. Tahu kan kalau yang namanya Kuntil Anak itu adalah Hago yang mati karena dia itu mau melahirkan. Lagi hamil. Lagi hamil. Nah kalau orang lagi hamil itu otomatis sudah nggak perawan ya, Bu. Kenapa ini Kuntil Anak perawan? Di mana-mana Kuntil Anak nggak perawan kali ya. Terus hubungan antara judul dengan isi filmnya? Nggak ada. Nggak ada yang merintih. Nggak ada. Jadi itu terapeutik itu seorang jadi ada sebuah kelompok band di klub gitu, karena dia pengen tenar. Nah pas browsing di internet ada sebuah ajian-ajian misalnya gitu, kalau misalnya mau tenar ada minum darah perawan. Oh, ini jadi seperti Jennifer's Body. Jennifer's Body. Nah terus si terapeutik itu
kenalan sama vokalisnya band ya ada Rizky. Vokalis itu namanya siapa? Rizky. Oh, Rizky. Apakah dimirip-miripin kali ya? Terus nah ada gitu sih kita kan lagi mabok terus diajaklah dia ke suatu tempat juga terus saya gitu kan Terus diminum darahnya. Ternyata terapeutnya kerasukan dan akhirnya dia jadi pembunuh. Iya, tiba-tiba datang seorang kakek. Dan kamu tahu Karena ini Indonesia pakainya kakek ya. dan kamu tahu siapa dulu kakek? Cucuku beramal dengan baik. Jangan eksis. Dia tuh kelihatan nggak serem, memang lucu. Karena dia adalah model eksis. Dan setelah ketemu sama si kakek itu, dia bilang, aku punya kekuatan supranatural. Masih dia bilang, aku hanya punya kekuatan supranatural. Lihatlah, kita boleh aku sayang, tidak terluka. Ya emang nggak terluka karena disuruh kayak pakai efek yang aneh. Terus satu-satunya pertama kali muncul di film itu Adalah nggak gue sama sekali. Terus Drake itu apa? Buat apa? Jadi sebenarnya gini ya, apa namanya, tesisnya mungkin buat bayar terapetrik bermiliar-miliar, tapi semua krunya mungkin bayarnya murah ya, makanya hasilnya jadi begitu ya. Terapeutik mungkin si bosnya itu Keke Deraj. concern daya sama terapeutik. Oke, dia katanya sudah bosan dengan bintang film porno dari Jepang. Tapi kenapa daripada terapeutik mungkin bisa Tony Rivers aja ya? Akhirnya Hunter fans, ya kan? Seorang bintang bukan Amerika keturunan Filipina. Yang bisa kelihatan. Oke, mungkin ada satu kata terakhir yang pengen dikasih buat pembaca dan pemirsa sekalian. Rintihan kuntilanak. Bahkan teman nonton musik. Teman surah di tidur dan aku dengan kakak yang sangat kecil sekali. Satu gedung isinya berapa orang? 8 orang. Iya, ada Dua, di sana dua, di sini dua, di sana dua. Jadi di sebelahku dua itu cuma bercumbu aja. Dan kita berdoa semoga 500.000 penonton bisa tercapai. Oke. Itu angkanya. 500 berapa? 500.000. Kalau semalam cuma 8 orang. Dan untuk bertahun-tahun. Pesan untuk Kiki Deraj? Nggak tahu ya. Kalau beberapa komentar di Facebook gitu kan. Kenapa sih film-film ini perlu sama orang-orang keturunan itu selalu seperti itu? Ayo dong, keturunan sambil ngerasa. Tunjukkan kalau film berhukum saja. Jangan cuma menganggur. Pun bisa. Kalau mau udah bikin film horor lagi mungkin Tony Rivers. Siapa sih Tony Rivers? Ya ada kita film ini. Apa namanya? Kok kau malah maunya yang Tony Rivers? Sekali-kali cowok dong. Jadi apapun yang pemirsa dan pembaca pikirkan itu benar. Give a kiss. Muah.